channel Libomku. Jadi ngene Sam, Libomku tadi mogok, jadi aku harus istirahat di sini sebentar. Jadi akhir-akhir ini sering banget mulai turun hujan di beberapa wilayah Indonesia seperti yang teman-teman tahu. Di video ini aku bakalan ngasih beberapa tips persiapan apa aja sih yang teman-teman lakukan sebagai pengendara mobil, dari segi kendaraan maupun dari segi teman-teman atau pengemudi itu sendiri. Masalah yang sering timbul pada pengemudi mobil yaitu jarak pandang terbatas, mogok hingga aquaplaning. Yuk coba kita lihat mesinnya udah dingin belum. Nah, supaya masalah tersebut tidak menimpa teman-teman atau minimal teman-teman bisa mengatasi dengan mudah, alangkah baiknya teman-teman menjaga kondisi mobil tetap pada keadaan prima dan menghindari hal-hal kecil yang berakibat fatal. Nah, apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan? Yuk kita bahas.
peran vital. Coba Anda bayangkan betapa berbahayanya kalau Anda mengemudikan mobil di jalan, namun kaca buram dan pandangan Anda terganggu karena air hujan di kaca tak tersapu. Kadang-kadang dengan karet wiper yang aus, sapuan wiper malah membuat pandangan menjadi buyar. Contohnya seperti ini, sahabat Libomku. Oleh karena itu, sebelum musim hujan tiba, pastikan karet wiper masih bagus. Begitupun dengan motor penggeraknya. Yang keenam, sistem pengereman dan ban. Kedua komponen itu juga wajib diperiksa. Pastikan perangkat sistem pengereman mulai dari kanvas rem, cakram, setelan pedal dalam kondisi bagus. Begitupun dengan ban. Pastikan ukiran ban masih memenuhi standar. Pada saat hujan mengguyur, tentu Anda akan menutup rapat semua jendela. Pada saat seperti itulah AC sangat dibutuhkan. Penggunaan piranti itu sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya kondensasi embun di kaca depan. Karena saat AC aktif, maka suhu kabin akan sama atau bahkan lebih rendah dari suhu di luar mobil, sehingga tidak terjadi embun. Namun apabila kendaraan Anda tidak memiliki AC, jangan lupa siapkan lap kanebo di dalam mobil. Namun alangkah baiknya Anda berhenti sejenak menunggu hujan reda atau berhenti untuk mengelap embun kaca tanpa mengganggu konsentrasi berkendara. Jadi sedia payung sebelum hujan itu adalah kata yang bisa mewakili semuanya. Setelah periksa kendaraan, sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi. Jadi sebagai pengemudi, teman-teman juga harus mengetahui poin-poin apa saja yang harus teman-teman lakukan agar ketika dalam keadaan hujan kita bisa mengurangi resiko terjadinya masalah dalam berkendara. Jaga jarak aman. Di musim hujan, visibilitas sangatlah rendah, serta jarak pengereman akan semakin jauh karena jalan yang basah. Oleh karena itu, selalu jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hal ini berguna untuk antisipasi apabila ada rem mendadak atau situasi darurat. Selanjutnya, perhatikan ketinggian air ketika melewati banjir. Biasanya ketika terjadi hujan yang cukup lebat, akan muncul titik-titik banjir yang dalam. Tentu kamu harus memperhatikan ketinggian air dengan jenis kendaraan yang kamu naiki. Apabila kamu naik kendaraan sedan atau city car yang biasanya punya ground clearance yang rendah, hindari banjir yang melebihi betis orang dewasa, karena ada kemungkinan air masuk melalui intake dan masuk ke interior. Selalu perhatikan keadaan sekitar dan jangan memaksakan mobil. Air yang masuk ke dalam mesin dan interior tentu akan menimbulkan bencana yang biasanya memakan biaya tidak sedikit. Selanjutnya, jaga kecepatan dan hindari aquaplaning. Berkendara ketika musim hujan tentu saja harus lebih pelan daripada musim panas. Jaga kecepatan yang aman dan sebisa mungkin hindari genangan yang dalam ketika
sedang berjalan di jalan tol atau jalan besar. Genangan ini akan menimbulkan aquaplaning atau keadaan di mana mobil tidak dapat traksi karena tapak ban terhalang air. Aquaplaning ini bisa menyebabkan mobil kehilangan kontrol, sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Jangan malah sahabat Libomku sengaja mencari genangan dengan kecepatan tinggi untuk mengguyur pengguna jalan lain atau pejalan kaki loh. Oke, sekian video dari saya teman-teman, video singkat dari saya. Tidak bermaksud untuk menggurui, kita hanya mengingatkan saja. Terus jika ada salah-salah kata atau teman-teman mau menambahkan, bisa tambahkan, dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Nah, bagaimana sahabat Libomku? Semoga ulasan tadi dapat membantu mengingatkan kalian, karena ingat, hari apes tidak ada di kalender. See you. Karena dalam hidup ketidakpastian itu selalu ada. Dalam hidup ini enggak ada hal ataupun kejadian yang 100% bisa kita prediksikan. Maka dari itu, satu-satunya yang bisa kita anggap pasti ya ketidakpastian itu sendiri. Jadi pepatah sedia payung sebelum hujan itu benar juga.